Anda ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah punya kesalahan, sampai mati Anda akan jadi jomblo. Kalau Anda seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Akan tapi Anda akan menikah dengan manusia, banyak kebaikannya, pun demikian kadang ada kesalahan. Pegang ini. Jangan sekali-kali Anda menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Kapan? Apa syaratnya perempuan bisa menjadi wanita karir? Syaratnya mah. Nah, problem ini selalu ada dalam rumah tangga. Dan harus Anda sadari, karena Anda menikah dengan manusia 100%. Dia bukan malaikat. Manusia yang tentu ada kesalahannya. Kalau Anda ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah punya kesalahan, sampai mati Anda akan jadi jomblo. Kalau Anda seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Akan tapi Anda akan menikah dengan manusia, banyak kebaikannya, pun demikian kadang ada kesalahannya. Menghadapi kebaikannya begitu mudah, akan tapi malam ini kita belajar bagaimana kita menghadapi ketidakbaikan daripada pasangan kita. Itu yang harus kita pahami. Menghadapi kebaikannya mengenak, ketidakbaikannya bagaimana? Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-triknya, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Pegang ini. Jangan sekali-kali Anda menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Awas, hati-hati. Anda pegangi ini. Dan Nabi mengajarkannya. Nggak boleh menyebut pasangan orang lain kekurangan-kekurangan, menyebut kekurangan. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Dan setelah dia sakit, dia akan membalas menyebut kekurangan pasangannya. Karena semua dari kita punya kekurangan. Ini kadang orang ini, Masya Allah, ngomong tuh seenaknya, celekat-celekit. Allah, seorang perempuan cerita, suami saya Buya kalau ngomong tuh seenaknya. Komentar tentang badan saya itu sudah, wong sebelum menikah sudah tahu hidung saya begini, masih ngomong kenapa hidungmu begitu, kan kurang ajar banget. Akhirnya istri yang ngomong, mulutmu kenapa begitu bang, ayo balas, apa? Kalau mau kita melihat kekurangan pasangan, jangan disebut sampai kapanpun. Tutupi dengan kelebihan yang bisa Anda lihat. Menyebut kekurangan ini adalah luar biasa, merendahkan, menyakitkan, menjadikan tidak indah hidup. Sementara pasangan kita manusia, tentu ada kekurangannya, tapi kalau kita pandai menyembunyikannya, nggak perlu disebut. Cuman kadang seorang suami atau istri kadang Masya Allah kalau ngomong seenaknya, ya kenapa sih rambutmu kok keriting? Keriting. Ini kan orang usil, kenapa? Tetangganya rambutnya lurus juga pengen keriting, aneh kan? Jadi orang itu biasanya memang selalu menginginkan yang dia tidak punya itu karena hawa nafsunya dia, atau memang mulutnya mulut tajam. Kurus bilang kamu kekurusan krempeng, gemuk kamu kegemukan, hitam itu. Kenapa sih mulutnya? Diam nih, kenapa sih? Nggak diomongin sudah tahu. Menjaga perasaan itu penting, menjaga perasaan pasangan itu penting, dan Nabi mengajarkan itu. Jangan sakiti pasanganmu. Suami yang baik pun kalau menemukan masakannya tidak enak, jangan bilang nggak enak. Masya Allah, nggak perlu. Dan jangan menjadikan gojlokan itu sebuah kebiasaan. Hati-hati. Ya, ilmu kebal penting juga. Barangkali kita digojlok, diejek, kita tetap kebal, tapi nggak boleh jadi kebiasaan di rumah kita. Kebiasaan gojlokan, olo-oloan dan sebagainya. Itu laki-laki yang mengatakan istrinya begini begitu, ternyata Masya Allah kalau dijejer itu masih plus, sangat baik istrinya tuh. Memang dasar laki-laki nggak benar dia, saya tahu itu. Kenapa kok seperti itu tuh? Jelek banget dia, hatinya yang jelek, bukan sekedar badan, mulutnya, mukanya yang jelek, tapi ternyata akhlaknya lebih jelek dari itu semuanya, mencaci, mengolok. Jadi pastikan ya, jangan menyebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun. Masya Allah.
baik terang-terangan atau halus. Anda harus paham loh ya, kalau Anda beli bedak pemutih kulit itu langsung istri ngomong, ya memang saya hitam, bisa saja ngomong gitu loh, karena tersinggung perasaannya. Jadi memang harus halus urusan dengan orang lain itu. Artinya bagaimana kita menjaga, oh yang menjaga saja kadang kita kebablasan, bagaimana kalau hidup kita tidak pernah menjaga. Tolong jaga lisanmu, jaga mulutmu, jangan menyebut kekurangan pasanganmu. Dan kadang bukan kekurangan diri, kekurangan orang lain, tidak perlu. Bapaknya nggak benar, nggak usah disebut-sebut. Apalagi kadang dihubung-hubungkan, iya memang kamu dari keluarga begitu, Masya Allah. Sampai ada, iya Buya, sampai ngomong, saya tahu Buya, saya dari keluarga biasa, suami saya keluarga ustadz, ulama. Tapi sebelum menikah dengan saya kan tahu, tapi setiap menikah selalu disebut. Anak saya nakal, dibilang ya gennya kamu, kurang ajar gen kamu tuh. Ajib, anaknya nakal langsung disalahkan ibunya gara-gara bukan keturunan yang baik, padahal itu bandel gara-gara bapaknya kok. Sudahlah, ini harus waspada, jangan gampang menyalahkan pasangan, menjelekkan pasangan. Ini penyakit hari ini, seolah-olah dia tidak menyadari dirinya. Kalau bahasa guyonannya itu begini loh, kalau belum menikah, kalau pengen mencari pasangan tuh bener-bener kau lihat pasanganmu tuh bener nih, milih. Karena Nabi mengajarkan, insya Allah pertemuan yang akan datang tuh qaul mar'atul arba'in, kalau menikah tuh lihat, milih. Kalau mau menikah itu milih. Jika engkau ingin menikah, lihatlah calonmu itu dengan mata melek, dilihat dulu benar tidak. Cuman kalau dia sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu loh. Kebalikan sekarang, dulu waktu menikah pokoknya kalau tidak dia nggak mau dia, wah dunia seluas daun kelor, hanya ada dia di dunia ini. Apa itu, giliran menikah wah kebuka semuanya. Balikannya, kita harus mudah tutup kekurangannya. Semakin kita tajam fokus kepada kekurangannya, lihat hilang, akan berkurang itu cinta. Dia masih punya kebaikan-kebaikan. Kita harus membiasakan dengan seperti itu dengan pasanganmu. Sudahlah gini saja, pastikan kalau engkau sudah menyebut kejelekan pasanganmu, engkau yang jelek, sudah rumus. Tidak usah pakai pengadilan nanti. Keturunannya tidak baik, keturunan mana ada? Nabi tidak menyebut-nyebut keturunan kok. Bapaknya ini ada, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Bapaknya penjahat, anaknya bisa jadi kekasih Allah kok. Siapa yang tidak tahu Abu Jahal tuh? Orang paling jahat seluruh dunia, paling rendah dunia akhirat. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, sahabat yang mulia. Ayo, jangan dibawa-bawa ayahnya itu. Kalau anda sudah mengambil dia, didik dia dengan benar, selesai. Kadang turun keturunannya dibawa kemana-mana, dibawa. Masya Allah nih, pastikan rumah tangga yang begitu tidak akan indah. Hidupnya ngenes, kalaupun bertahan istrinya atau suaminya bertahan, ya karena sudah terlanjur punya anak 3, mau gimana lagi. Kalau masalah mulutnya Masya Allah, lillah, tapi ternyata hidupnya tidak indah, kemudian dia zalim terus dalam rumah tangganya. Dari biasa menyebut kejelekan pasangan itu akan buat reaksi, setelah ada reaksi sering berantem, sering caci maki, disitulah hilang cinta. Setan akan bermain setelah itu, sehingga matanya menjadi mata senang melihat yang haram daripada melihat yang halal. Bencana setelah itu. Ayo, ini yang pertama, pastikan anda tidak akan melihat, menyebut kekurangan pasangan anda. Sebuah kisah ini, sebuah kisah itu hanya sekedar, artinya sebagai gambaran tentang nilai ya. Jadi gini ceritanya, komitmen suami istri itu ingin berbenah. Lalu bagaimana? Bersepakat suami istri, suaminya ngomong ke istrinya, istrinya ngomong suaminya, yuk sekarang agar kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak baik, 2 kertas selembar untuk suami, 11 untuk istri. Semua pergi ke kamar satunya, kamar Siti. Untuk apa? Sekarang yang istriku tercinta, tolong tulis kekuranganku, nanti kita tuker. Saya akan juga nulis kekuranganmu, nanti kita tuker biar kita saling berbenah. Saling berbenah. Sang istri masuk kamar, suami masuk kamar. Sang istri nulis dengan sang suami keluar. Akhirnya keluar, dilipat sama sang suami, sang istri dilipat juga, tukeran.
Sang suami membaca, Masya Allah, abang terlambat datang malam, kurang terlambat ini, suami terlambat, suka marah, abang suka gini, semuanya banyak suami. Kata suaminya, terima kasih, saya berjanji insya Allah setelah ini aku akan berubah. Istrinya buka kertasnya setelah itu, nggak ada tulisannya. Loh, abang kok nggak ada tulisannya? Sambil tersenyum, aku hanya bisa melihat bahwasanya kau adalah istriku yang baik, istriku yang cantik, istriku yang solehah. Aku tidak bisa menemukan kekuranganmu. Ayo, habislah. Siapa yang menang coba? Yang menang suaminya. Jadi memang ini sebuah contoh saja. Karena menyebut kekurangan itu nggak enak. Suami insaf di sini. Wah, ini istrinya terlanjur semangat. Oh, boleh semuanya tuh. Ampun, saat terlambat ngasih duit itu udah tulis. Ini sekedar gambaran saja. Ternyata yang bisa menutup menurut Anda adalah bagus. Ya kan? Berarti perempuan ini apa? Laki-laki ini adalah baik karena apa? Dia tidak ingin menyebut kekurangan pasangannya. Itu maksudnya. Apalagi mohon maaf kalau sudah semakin hebat, semakin kayak ustadz. Sehingga ada pertanyaan, Buya, kapan, apa syaratnya perempuan bisa menjadi wanita karir? Syaratnya mah gampang. Dapat izin suami, izin yang sesungguhnya ya, bukan izin ngancem. Izin sesungguhnya itu, abang gimana kalau saya kerja menurut abang? Bahasa begitu, bahasanya lembut begitu. Ada minta izin tapi serem, abang ini nggak bisa nyukupi semuanya, bang gini nggak bisa, setiap hari kurang terus bang. Saya mau kerja bang ya. Ya bahasa iya, ngomongnya nggak enak dulu. Jadi izinnya yang benar, bukan izin ngancam. Izin yang indah, abang gimana kalau saya harus mencari. Pertama adalah izin suami. Yang kedua adalah tidak mengganggu kewajiban pribadinya kepada anak dan sebagainya. Yang ketiga, tempatnya terhormat. Yang keempat, pekerjaannya memang halal. Yang kelima, sederhana, tidak boleh menjadikan dia semakin sombong. Sengaja saya sebutkan yang terakhir ini karena ini yang paling penting. Sebab wanita biasanya kalau sudah mulai ekonomi lebih dari suami sudah mulai bertolak pinggang. Ya sudah, tinggalin saya, cerai. Makanya gampang cerai. Kalau perempuan mudah sukses itu gampang cerai. Hati-hati, Anda insya Allah indah semua rumah tangga Anda. Saya tidak cerita kepada Anda. Lihat wanita yang paling banyak duitnya gampang minta cerai. Kalau sudah cerai susah menikah. Karena apa? Otaknya dikuasai dengan ambisi tadi. Lihat, karena sudah merasa dia lebih, sehingga mentang-mentang kalau di saat dia menjadi makmum, ada permasalahan dengan suami, dia diam, masa enak, beres. Karena punya duit, iya nggak apa-apa, tinggalin nggak apa-apa, saya bisa kok. Waduh, ditinggal betul, janda dia. Dan yang banyak semacam, maka saya ingatkan wanita karir, bukan tidak boleh, akan tapi tolong kalau semakin sukses, semakin tawadhu pada suami. Di sisi lain kalau suami ternyata lemah, tahu diri. Kadang suami itu adalah tahu cari rezeki susah, sehingga yang mengcover adalah istrinya. Enggak ada kata maaf, enggak ada kata terima kasih. Cuman kadang-kadang Masya Allah, bisanya yang ngabisin duit, ngambur-amburin. Ini ada model-model laki-laki begitu tuh. Enggak tahu itu laki-laki atau sapi begitu tuh. Ada, saya enggak minta maaf, penting tuh kalau memang dia suka gagal. Tapi yang tidak boleh, malah suatu ketika seorang suami istri berkata, Buya, suami saya itu hebat. Hebat gimana? Saya bangga. Tidak mau kerja, tidak ini. Setiap saya mau gajian sudah ditunggu. Mana duitnya? Waduh. Ini kurang ajar. Dalam hati saya, kamu menemukan suamimu di tong sampah bagian mana itu? Kok ada laki-laki begitu itu? Memang orang-orang begitu harus direndahkan kok. Minta maaf aja kok susah. Mungkin sekali memang model bangkrutan itu ada, tapi kata maaf kan gampang, menghargai suami istri kan gampang. Kadang-kadang waduh nggak karu-karuan tuh, suaminya istrinya sampai ngerawat anak semuanya, mengcover ekonomi semuanya, suaminya untuk menutupi semuanya apa? Jadi pengawal ustadz, wah kacau lagi nih. Atau pengiring ustadz, ngaji sama ustadz. Hati-hati, cari nafkah. Ngaji tapi nggak cari nafkah ini.
Tapi istri yang hebat adalah, ini semua jadi problem kalau melihat suaminya ternyata kok ekonominya kurang. Jangan jadi sombong. Pernah loh ya, ada hal-hal ini kita menjadi memicu permasalahan loh ya. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu modelnya bangkrutan, nggak bisa kerja. Kisah wanita karir itu maksudnya, nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Kata Nabi, terus kamu makannya selama ini gimana? Urusan makan alhamdulillah masih ada warisan dari orang tua, jadi ada kebun kurma dan sebagainya. Cuman masa hidup terus begini ya Rasulullah, maksudnya begini, kok masa nombokin terus saya sebagai istri, kan gitu dia. Kata Nabi, keadilan Islam berkata, kalau memang suamimu memang sudah tidak bisa memberi nafkah, apapun alasannya, selagi tidak bisa memberi nafkah, maka di dalam Islam kurang lebihnya makna begitu, kamu boleh minta cerai. Jadi kalau suami tidak bisa memberi nafkah, kamu boleh minta cerai. Cuman perempuan ini kan bukan perempuan matre, dia mikir, oh kok pilihannya nggak enak banget, masukku minta dinasehati atau bagaimana, kok pilihannya cerai. Ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain? Ada. Kau sabar, kau teruskan apa yang kamu lakukan, kau cukupi keluargamu, maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Mendengar kabar gembira tentang pahala, kata wanita apa? Ya Rasulullah, biar aku saya mencukupi suamiku dan anak-anakku, yang penting aku mendapatkan pahala berlipat-lipat. Nah itu perempuan cerdas. Nggak usah marah-marah kalau ternyata suamimu adalah, kalau ternyata sampai dalam ini, dalam dikisahkan sampai beberapa wanita di generasi selanjutnya setelah baca hadis ini, perempuan-perempuan itu pada ngomong begini, ya Allah, semoga suamiku melarat biar saya saja yang kaya ya Allah, tapi saya akan sabar, nggak akan marah-marah. Maksudnya apa? Nggak penting dari mana rezeki, dari istri tetap indah, jangan gara-gara dari istri mulai berubah. Dan memang kadang-kadang keunikan, ada seorang wanita sukses, dia ngomong, saya enak Buya dengan suami saya, enak, saya nggak kuat dengan suami saya. Kenapa? Dia sukses, dia adalah seorang profesional handal, sukses, dia sukses, semuanya sukses, dia perempuan. Kenapa? Suamimu tidak sholat, sholat Buya. Terus dia nggak pernah kerja, nggak pernah kerja, suka ngambil duit dari kamu, enggak. Terus ya nggak enak aja Buya, saya kerja, saya ini, dia nganggur, dia ini dan sebagainya. Nggak ngambil, nggak ngerong-ngerong duitmu, enggak. Ceritanya adalah sudah punya anak, kemudian sama-sama janda, duda, menikah gitu loh. Ternyata suaminya begitu. Akhirnya kami ingatkan, dia tidak mengganggumu, kenapa kamu pusing? Coba kamu pikir apa yang Allah, dia memenuhi kebutuhan pribadimu? Iya Buya. Apakah nggak cukup semacam itu? Coba kalau dia pergi, lihat, dia jauh lebih bagus, dia tidak ambil duitmu, tapi dia bisa memberimu kesenangan. Berpikirlah. Tapi iya, coba kamu berpikir, kalau dia pergi, belum tentu kamu dapat lagi begitu. Bisa saja sudah nggak kerja, ngambil duit, bisa saja kan? Dia sholatnya bagus, memang dia nggak bisa kerja. Ternyata harus diajak berpikir, satu mikir, merenung dan sebagainya. Iya Buya, setelah itu saya baru sadar, benar juga sih. Yang penting dialah, dia bisa nemeni saya, ngelayani saya, urusan saya. Jadi sebagian wanita itu padahal gitu, padahal rizki sudah dicukupi oleh Allah melalui pekerjaannya dia, cuman karena emosi yang lihat suaminya lemah itu langsung suami pengangguran, ongkang-ongkang, saya ngelihat begini tidak seneng udah. Nggak perlu seperti itu. Jadi pandang pasanganmu adalah dengan keindahan. Cuman ya itulah kami sampaikan, kalau suami Anda itu punya kekurangan, minta maaf, tahu diri, ya ibaratnya lah kalau suami istri kerjanya terhormat tentu. Kalau suami belum bisa, ya nggak ada salahnya kalau ganti nyapu, bersihin rumah. Jangan sampai istri pulang rumah kotor, nggak usah ini yang cukup isi. Nggak, wajar, biasa. Nyapu di rumah nggak ada masalah ya para suami. Baginda Nabi lebih mulia dari kita semuanya. Tingkatannya tidak bisa dihitung. Tapi Nabi yaqumu anzilahu, Nabi tidak gengsi untuk menyapu di rumahnya sendiri. Tapi hai para istri, jangan kau suruh nyapu setelah ini gara-gara dengar Buya. Ini adalah kesadaran seorang suami yang baik.
nyapu rumah aja nggak bisa. Kan indah kalau hidup tuh sesaat-sesaat mau bikin nasi goreng bersama, ada yang potong bawang, indah itu. Jangan soal istri. Ada suami itu memang gayanya ongkang-ongkang tok. Ma, nasi goreng cepat. Cobalah bantu motong bawangnya biar enak deh. Hidup tuh yang indah itu loh. Jangan kaku-kaku amat ini. Baik, ini pertama Pak, jangan menyebut kekurangan. Ekonomi kekurangan. Makanya kadang seorang perempuan menjadi sombong karena itu tadi, karena berlebihan. Kita amati dia, kalau sudah banyak duit dia jadi cerai, dia bisa bayar ke mahkamah, cerai. Setelah cerai bingung dia. Setelah itu otaknya juga tumpul, mau menikah saja kan dia kaya, saya harus dapat laki-laki lebih kaya dari saya. Ya, yang lebih kaya dari kamu menginginkan orang lebih muda dari kamu dan lebih ini macam-macam kan, gagal lagi dia, akhirnya masuk zina, masuk haram dan sebagainya. Baik, kita kembali ke rumah tangga lagi. Tolong para istri, jika ada kekurangan dari suamimu, jangan kau jadikan itu adalah bahan untuk kamu rendahkan. Hei para suami, istrimu manusia biasa, kalau ada kekurangan jangan kamu rendahkan. Sakit dia, apakah karena nasabnya dia atau karena fisiknya dia, apalagi fisik. Fisik itu bukan kemauan dia, dia punya hidung begitu itu. Bukan kemauan dia punya bibir begitu itu. Bukan kemauan dia rambutnya begitu. Nah, Anda berarti mengejek Allah. Ya, tolong jangan sebut kekurangannya. Jangan, hindari. Kalau Anda bisa menjaga ini satu saja poin yang penting banget. Kemudian poin yang lain lagi, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk meraih keindahan. Sengaja kami hadirkan rumah tangga ini, Masya Allah. Problem-problem kalau kita amati ternyata bukan problem, banyak bukan masalah. Rumah tangga yang ada bukan masalah, hanya nyikapinya saja dia salah. Kalau urusan suami nggak punya uang kan bukan masalah, yang penting istri punya duit, rumah tangga ada. Sebenarnya kan tidak jadi masalah, cuman emosi. Baik, jadi jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun, termasuk apalagi menceritakan ke orang lain. Ada ibu itu kalau sudah di kantor itu sudah pasti tahu enggak, pagi-pagi ngomongin suaminya, gunjing suaminya, Masya Allah, sampai di WhatsApp itu, sampai temennya di kantor sudah ngomong, kira-kira berita apa lagi nih, pasti lagi. Memang ada perempuan model begitu, ada laki-laki juga begitu. Cerita kepada saya, katanya tidak akan cerita sama saya, rupanya duduk sama security sudah ngomong. Nggak boleh ceritakan kekurangan pasangan pada orang lain. Berarti kan sebelum menceritakan dia ngelihat, setelah ngelihat dia nyebut. Mana ada keindahan dalam rumah tangga, dia akan indah, lihat. Kemudian setelah itu apa? Karena kita biasa melihat kelebihannya, lalu kita menutup kekurangannya, semakin hari kan semakin indah hidup kita. Allah akan berikan kepuasan di hati. Pasangan indah, saling menerima, akan tumbuh cinta setelah itu. Tapi kalau sudah caci maki, ketahuilah caci maki itu memangkas cinta yang ada di dalam hati kita sendiri. Kemudian selanjutnya,